Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan video pemaparan materi yang berkaitan dengan materi tentang masa Orde Baru. Tetapi sebelumnya ke pembahasan materi saya ingin sedikit menyampaikan video motivasi. Videonya berjudul Kiat Merubah Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa termotivasi, terdorong untuk membuat sebuah perubahan sehingga Indonesia menjadi lebih maju. Mari kita simak bersama-sama. Di suatu ketika terbersit suara hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah bangsa dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa karena bangsaku tiada berubah. Kini ku nyata hati ini, biarlah ku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita bila ingin bangsa ini berubah. Jangan pernah saling salah menyalah. Lebih baik salahkan diri segera. Di suatu ketika terbersit suara hatiku menggema. Punya cita-cita untuk mengubah bangsa dengan serta-merta. Namun hatiku merasa kecewa karena bangsa tiada berubah. Kini ku nyata hati ini, biarlah ku ubah diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita bila ingin bangsa ini berubah. Jangan pernah saling salah menyalah. Lebih baik salahkan diri segera. Ku mulai dari
Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita. Bila ingin bangsa ini berubah, jangan pernah saling salah mengalah. Lebih baik salahkan diri segera. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Takkan pernah aku menunda-nunda. Kan ku mulai saat ini juga. Beginilah harusnya diri kita. Bila ini bangsa ini berubah, jangan pernah saling salah mengalah. Lebih baik salahkan diri segera. Ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari yang paling kecil. Nah, itulah video yang berkaitan dengan kiat merubah bangsa ya. Tentu saja kita juga ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik. Nah, marilah kita lanjutkan ya. Seperti tadi apa yang disampaikan dalam video, tentunya untuk menjadi Indonesia lebih maju, diri kita pribadi juga lebih maju adalah bagaimana caranya kita merubah pola pikir. Merubah dari hal-hal yang kecil, yang tentu saja dari sesuatu yang kecil kita rubah menjadi lebih baik dan akan menjadikan sesuatu yang lebih besar. Nah, itu barangkali makna yang ada dalam video tersebut. Nah, kita langsung saja ke pembahasan materi yang berkaitan dengan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai tahun 1998. Kita tunggu layar full ya. Nah, di sini judulnya seperti itu. Latar belakangnya yang berkaitan dengan munculnya Orde Baru tidak terlepas dari beberapa peristiwa sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa G30 SPKI. Jadi memang pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya itu terjadi sebuah peristiwa yang disebut dengan peristiwa Gerakan 30 September atau PKI. Demikian juga ada beberapa hal lain, terjadi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila yang menuntut pelaksanaan Tritura. Kemudian nanti juga muncul yang namanya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret. Dan juga dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor 33/MPRS tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno. Nah, itu beberapa latar belakang berkuasanya Orde Baru. Nah, ini beberapa ciri. Nanti sebelum ke pembahasan ini kita coba bahas dulu bagaimana kelahiran dari Orde Baru itu sendiri. Nah, di sini ada yang disebut dengan masa transisi tahun 1966 sampai 1967. Nah, ada sebuah peristiwa yang disebut dengan aksi-aksi Tritura. Dilatar belakangi oleh
beberapa hal. Yang pertama, seperti tadi sudah disebutkan, berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September PKI. Ya, titik awal berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno dan hilangnya kekuatan politik PKI dari percaturan politik Indonesia. Nah, kita lihat di sini keadaan politik dan ekonomi juga keamanan menjadi kacau. Perekonomian bahkan sangat buruk. Inflasi mencapai 600%, menyebabkan timbulnya kekerasan di masyarakat. Tentu saja dengan inflasi yang sangat tinggi, masyarakat Indonesia jelas-jelas sangat terpuruk ekonominya. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 65 terbentuk yang namanya Front Pancasila yang terdiri dari kesatuan aksi pemuda-pemuda, mahasiswa, dan juga pelajar. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba bahas di sini. Ya, tidak puas terhadap keadaan para pemuda dan mahasiswa itu mencetuskan yang namanya Tritura, Tri Tuntutan Rakyat atau 3 tuntutan rakyat. Isinya yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua pembersihan kabinet dari unsur-unsur G30 SPKI, dan yang ketiga penurunan harga atau menuntut adanya perbaikan ekonomi. Nah, tetapi tuntutan itu tidak dipenuhi oleh Presiden. Untuk menenangkan rakyat, Soekarno justru mengadakan perubahan kabinet Wikora menjadi kabinet 100 menteri. Yang ternyata di dalamnya kabinet 100 menteri itu juga belum memuaskan keinginan rakyat yang berkaitan supaya tokoh-tokoh PKI tidak ada di dalamnya. Nah, sehingga pada saat pelantikan kabinet 100 menteri tanggal 24 Februari 66, para mahasiswa, pelajar, dan pemuda memenuhi jalan dan terjadilah bentrok dengan pasukan Cakrabirawa yang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia bernama Arif Rahman Hakim. Nah, sebagai akibat dari aksi itu pada tanggal 25 Februari 66 berdasarkan keputusan Panglima Komando Ganyang Malaysia, yaitu Presiden Soekarno, pada akhirnya kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dibubarkan. Insiden berdarah yang terjadi ternyata juga menyebabkan makin parahnya krisis kepemimpinan nasional. Keputusan membubarkan kami dibalas oleh mahasiswa Bandung dengan mengeluarkan ikrar keadilan dan kebenaran yang memprotes pembubaran kami dan mengajak rakyat untuk meneruskan perjuangan. Perjuangan kami kemudian dilanjutkan dengan munculnya Masa Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KAPI. Aksi-aksi tersebut menyebabkan terjadinya krisis nasional semakin tidak terkendalikan. Nah, tentu saja pembubaran kami juga menimbulkan protes dari mahasiswa terutama ya. Nah, para mahasiswa yang tergabung dalam Front Pancasila meminta kepada pemerintah agar meninjau kembali pembubaran kami. Dalam suasana yang demikian, pada tanggal 8 Maret 1966, para pelajar dan mahasiswa yang melakukan demonstrasi menyerbu dan mengobrak-ngabrik gedung Departemen Luar Negeri. Selain itu, mereka juga membakar kantor berita Republik Rakyat Cina, Xinhua. Aksi para demonstran tersebut menimbulkan kemarahan Presiden Soekarno. Pada hari itu juga, Presiden mengeluarkan perintah harian supaya agar seluruh komponen bangsa waspada terhadap usaha-usaha membelokkan jalannya revolusi ke arah kanan dan supaya siap sedia untuk menghancurkan setiap usaha yang langsung maupun tidak langsung bertujuan merongrong kepemimpinan, kewibawaan atau kebijakan presiden serta memperhebat pengganyangan terhadap Nekolim serta proyek British Malaysia. Jadi di sini memang Presiden Soekarno sepertinya menganggap bahwa aksi mahasiswa ditunggangi oleh kelompok-kelompok negara barat yang memang tidak suka dengan perkembangan komunisme. Apalagi Indonesia pada saat itu juga dianggap cukup erat berhubungan baik dengan negara-negara komunis. Nah, ini beberapa tuntutan mahasiswa di sini misalnya ada turunkan harga, menginginkan juga PKI dihapuskan, dibubarkan, dan juga perbaikan ekonomi. Nah, di sini Tritura meliputi bubarkan Partai Komunis Indonesia, turunkan harga, susun kabinet 100 menteri. Ya.
Nah, tadi ada peristiwa bahwa demonstrasi mahasiswa itu dibubarkan oleh sebuah pasukan yang disebut dengan Resimen Cakrabirawa. Nah, harus kita pahami ya, supaya kita paham, Cakrabirawa itu merupakan kesatuan pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian yang bertugas khusus menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia pada zaman pemerintahan Soekarno. Sayangnya sebagian anggota resimen ini kemudian berhasil dipengaruhi PKI dan ikut terlibat dalam peristiwa gerakan 30 September tahun 65. Di antara mereka yang terlibat adalah misalnya Letnan Kolonel Untung Samsuri, salah seorang komandan Cakrabirawa yang justru menjadi pemimpin G30 SPKI saat terjadinya penculikan terhadap para perwira tinggi Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 65. Pada zaman pemerintah Soekarno, resimen ini dibubarkan. Untuk mengawal presiden dibentuklah kemudian kesatuan baru yang disebut dengan Paspampres, pasukan pengamanan presiden. Jadi memang yang namanya Cakrabirawa itu atau yang sekarang kita sebut dengan Paspampres adalah orang-orang terbaik dari kesatuan militer. Ya tentu saja tujuan dari Soekarno sendiri ingin melindungi kekuasaannya. Itu yang berkaitan dengan pemahaman tentang apa itu yang disebut dengan Cakrabirawa. Nah, kita bahas di sini menjelang kemunculan surat perintah 11 Maret atau Super Semar ya. Untuk mengatasi krisis politik yang memuncak pada tanggal 11 Maret 66 Soekarno mengadakan sebuah sidang. Sidang ini ternyata diboikot oleh demonstran yang tetap menuntut Presiden Soekarno agar membubarkan PKI dengan melakukan misalnya pengempesan ban-ban mobil pada jalan-jalan yang menuju ke istana. Belum lama Presiden berpidato dalam sidang, beliau diberitahu oleh Komandan Cakrabirawa bahwa di luar terdapat pasukan tanpa tanda pengenal. Nah, Subandrio menganggap itu cukup membahayakan dan dianggap mata-mata dari orang-orang yang memang selama ini ditunggangi oleh negara-negara barat. Ya, pada akhirnya sidang ini atas keputusan Presiden Soekarno itu akan dipindahkan ke Bogor, ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, ketiga perwira mengadakan pembicaraan dengan Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandrio, Dr. J. Leimena, dan Dr. Hairul Saleh. Sesuai dengan kesimpulan pembicaraan, ketiga perwira ini bersama dengan Komandan Resimen Cakrabirawa, Brigjen Sabur, kemudian diperintahkan membuat sebuah konsep surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Setelah dibahas bersama, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani surat perintah yang kemudian kita kenal dengan sebutan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Super Semar berisi pemberian mandat. Nah, di sini pemberian mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Panglima Komando Penertiban Keamanan untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, penerima mandat diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada Presiden. Mandat itu kemudian dikenal sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Jadi di sini prinsipnya Super Semar itu adalah mandat sebuah perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengendalikan keadaan. Tetapi pada akhirnya justru dengan Super Semar ini banyak orang yang menyebut bahwa Super Semar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Nah, setelah menerima Super Semar, tindakan yang dilakukan oleh Soeharto ya, untuk pertama kali Soeharto adalah membubarkan dan melarang PKI beserta organisasi massanya yang bernaung dan berlindung ataupun seasas dengannya di seluruh Indonesia. Terhitung sejak tanggal 12 Maret 66, pembubaran itu mendapat dukungan dari rakyat. Karena dengan demikian, salah satu di antara tuntutan rakyat itu telah dilaksanakan. Untuk kemudian, Letnan Jenderal Soeharto juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke sekolah.
atau ke bangku pendidikan. Berdasarkan Super Semar dikeluarkan juga keputusan Presiden nomor 5 tanggal 18 Maret tahun 66 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30 SPKI. Jadi memang pada masa itu tokoh-tokoh PKI banyak yang menjadi pejabat aktif di pemerintahan pada masa Soekarno. Demi lancarnya tugas pemerintah, Letnan Jenderal Soeharto juga kemudian mengangkat 5 orang menteri koordinator ad interim untuk menjadi presidium kabinet. Kelima orang itu ialah Sultan Hamengkubuwono ke-9, Adam Malik, Dr. Ruslan Abdul Ghani, Dr. Kiai Haji Idam Holid, dan Dr. J. Leimena. Nah, ada beberapa faktor yang melatar belakangi lahirnya Super Semar. Di antaranya yang pertama, situasi negara secara umum memang dalam keadaan kacau dan genting. Untuk ekonomi khususnya, untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30 SPKI, maka tindakan itu juga harus dilakukan. Yang ketiga juga adalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintahan. Nah ini ya. Nah ini Super Semar, surat perintah 11 Maret, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Ya, latar belakangnya tadi sudah disampaikan, saya buat dalam bentuk peta konsep. Dasar hukumnya adalah keputusan Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau mandataris MPRS atau sebagai pemimpin besar revolusi nomor 1 garis miring 3 tahun 66 pada tanggal 12 Maret 66. Ya, tujuan Super Semar tentunya yang utama yang banyak dikehendaki oleh masyarakat adalah untuk membubarkan PKI dan organisasi yang bernaung di bawahnya. Tentu saja juga untuk melakukan penangkapan terhadap pejabat yang dianggap terlibat dalam gerakan 30 September. Nah ini foto dari Super Semar yang asli. Hanya untuk saat ini memang sangat disayangkan katanya untuk dokumen asli dari Super Semar itu sendiri memang sampai saat ini belum ditemukan ya. Nah, pada masa setelah Super Semar itu terjadi yang namanya dualisme kepemimpinan nasional ya. Tahun 66 terlihat gejala krisis kepemimpinan nasional yang mengarah pada dualisme. Ya, dualisme itu artinya ada dua pengaruh yang berkembang di masyarakat. Nah, di sini Presiden Soekarno pamornya kian merosot sehingga dianggap tidak aspiratif terhadap tuntutan masyarakat yang mendesak agar PKI dibubarkan. Belum lagi juga ditambah bahwa pidato pertanggungjawaban beliau juga ditolak 2 kali oleh MPRS. Nah, pada saat Soeharto mendapatkan Super Semar, ya, sehari setelahnya Soeharto membubarkan PKI dan ini juga yang membuat nama Soekarno semakin populer. Dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Super Semar juga oleh MPRS kemudian diberikan mandat untuk membentuk yang namanya kabinet, ya, Kabinet Ampera. Padahal kan dalam kenyataannya sebenarnya kan Soeharto itu hanya menerima mandat bukan untuk membentuk pemerintahan, tetapi atas pertimbangan dan pendapat dari MPRS pada akhirnya Mas Soeharto ternyata juga diberikan kewenangan untuk membentuk kabinet. Meskipun Soeharto masih memimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto, ya, yang mengakibatkan munculnya dualisme kepemimpinan, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan, sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Jadi yang menjadi pemerintahan sebenarnya adalah Soekarno, tetapi yang dianggap melaksanakan pemerintahan adalah Soeharto. Nah ini ya, Presiden Soekarno sudah tidak banyak melakukan tindakan-tindakan pemerintahan. Sedangkan sebaliknya Letjen Soeharto justru banyak menjalankan tugas-tugas harian pemerintahan. Adanya dualisme kepemimpinan nasional ini akhirnya menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat, yaitu mengarah pada
munculnya pendukung Soekarno dan juga munculnya pendukung Soeharto. Hal ini jelas membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu yang disebut dengan dualisme kepemimpinan nasional. Ya. Dalam sidang MPRS bulan Juni dan Juli tahun 66, MPRS justru memutuskan menjadikan Supersemar sebagai ketetapan MPRS. Dengan ini secara hukum Supersemar yang awalnya merupakan sebuah mandat justru tidak lagi dicabut, tidak bisa lagi dicabut oleh Soekarno. Nah, tentu saja ada maksud dari MPRS tersebut, ya. Maksudnya ya perlahan-lahan intinya ingin membatasi kekuasaan Soekarno. Nah, di sini ya, bahkan secara hukum Soekarno mempunyai kedudukan yang sama dengan Soekarno, yaitu sebagai mandataris MPRS. Dalam sidang MPRS itu juga majelis mulai membatasi hak prerogatif Soekarno selaku presiden, ya. Secara eksplisit dinyatakan bahwa gelar pemimpin besar revolusi tidak lagi mengandung kekuatan hukum. Presiden sendiri masih diizinkan untuk membacakan pidato pertanggungjawabannya yang diberi nama Nawaksara. Nah, ini ya. Salah seorang sahabat Soekarno, Mr. Hardy, justru menemui Presiden Soekarno dan memohon agar Presiden Soekarno membuka prakarsa atau inisiatif untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara ini. Karena ini jelas kepemimpinan yang diantaranya memunculkan dua pendukung ini dianggap menjadi sumber konflik yang tidak kunjung berhenti. Mr. Hardy menyarankan agar Soekarno sebagai mandataris MPRS menyatakan nonaktif di depan sidang Badan Pekerja MPRS dan menyetujui pembubaran PKI. Presiden Soekarno menyetujui saran Mr. Hardy. Untuk itu disusunlah surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang surat perintah 11 Maret tahun 66. Prinsipnya Soekarno menyetujui usul dari Mr. Hardy, tetapi dalam rangka upaya memberikan tugas kepada Soeharto untuk mengendalikan keadaan. Nah, kemudian di sini Presiden Soekarno menulis nota pribadi kepada Jenderal Soeharto tanggal 7 Februari 67. Mr. Hardy menemui Jenderal Soeharto dan menyerahkan konsep tersebut. Ya, Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para Panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konflik. Jadi memang prinsipnya Soekarno sebenarnya ingin memberikan tugas yang lebih untuk mengendalikan situasi dan kondisi. Tetapi menurut pandangan Soeharto dan para Panglima Angkatan Militer Indonesia itu justru tidak membantu menyelesaikan konflik. Kemudian kesimpulan itu disampaikan lagi kepada Soekarno. Presiden menanyakan kemungkinan mana yang terbaik. Soeharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan ataukah menyerahkan kekuasaan kepada pengemban surat perintah 11 Maret tahun 66. Nah, di sini sepertinya Soekarno hanya diberi dua pilihan, ya. Harus menyerahkan kekuasaan dengan alasan bahwa Presiden Soekarno memang berhalangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Jadi di sini memang ada sebuah upaya sepertinya bahwa Soekarno secara perlahan-lahan diupayakan untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Nah, pada awalnya Presiden Soekarno tidak berkenan dengan usulan draft tersebut. Namun kemudian ya setelah dibujuk oleh beberapa tokoh termasuk sahabatnya sendiri, kemudian sikap Presiden Soekarno melunak. Ia memerintahkan agar Soeharto beserta Panglima Angkatan berkumpul di Bogor pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 67. Presiden menyetujui draft tersebut dan tanggal 20 Februari draft surat itu telah ditandatangani oleh Presiden. Ia meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari tahun 67. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi mengundurkan diri. Pada akhirnya ternyata didesak oleh berbagai pihak termasuk MPR sendiri, kekuasaan Soekarno itu sudah tidak lagi memiliki kekuatan. Pada akhirnya Soekarno
akhirnya menyatakan mengundurkan diri, melepas jabatannya sebagai presiden tanggal 22 Februari tahun 67 pukul 19.30. Pada tanggal 12 Maret 67, kemudian MPRS melantik Jenderal Soeharto menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu ketua MPRS-nya adalah Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, setelah setahun menjabat presiden, kemudian Soeharto juga pada akhirnya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Maret 68 dalam sidang umum kelima MPRS melalui ketetapan MPRS nomor nomor berapa ini? 54 ya. Tahun 68, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu. Pengukuhan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Nah, dengan demikian pada akhirnya berakhirlah kekuasaan Soekarno dan dimulailah kekuasaan Soeharto. Kekuasaan Soeharto disebut dengan konsep Orde Baru. Orde Baru itu muncul dari pandangan beberapa politik dan dilegitimasi oleh Soeharto sendiri bahwa masa pemerintahannya adalah masa pemerintahan Orde Baru. Sedangkan untuk masa pemerintahan Soekarno disebut dengan masa pemerintahan Orde Lama. Nah, sebenarnya Soekarno sendiri tidak menerima kalau seandainya masa pemerintahannya disebut sebagai masa pemerintahan Orde Lama karena dianggap hal-hal yang sifatnya justru tidak mengingatkan kepada jasa-jasa beliau sebagai seorang negarawan yang berjasa bagi Indonesia. Nah, Soeharto pada akhirnya berupaya menciptakan situasi kondisi yang lebih baik untuk Indonesia. Yang pertama yang dimunculkan adalah stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Nah, di sini ya beberapa peta konsep yang berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan Orde Baru. Nah, yang pertama, tindakan pertama untuk yang dilakukan oleh Soeharto sebagai presiden setelah dilantik secara resmi adalah mengupayakan stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Yang pertama, membentuk Kabinet Pembangunan 1 pada tanggal 6 Juni tahun 68. Kabinetnya disebut dengan Kabinet Pancakrida Kabinet Pembangunan. Yang kedua, menciptakan stabilisasi politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum. Kemudian juga menyusun dan merencanakan Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Kemudian melaksanakan pemilihan umum selamat-lamatnya direncanakan pada bulan Juli tahun 71. Kemudian mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G30 SPKI. Dan setiap bentuk rongrongan penyelewengan serta pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Untuk berikutnya, berupaya melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh aparatur negara, baik di pusat maupun di daerah dari unsur-unsur komunisme. Juga untuk kemudian pemerintah Orde Baru juga berhasil melaksanakan pemilihan umum sebanyak 6 kali yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali ya. Itu yang berkaitan dengan stabilisasi politik dan keamanan. Kemudian yang berkaitan dengan penyeragaman, tentu saja mungkin sebenarnya maksudnya adalah baik ya. Yang pertama adalah depolitisasi partai politik dan organisasi kemasyarakatan juga dilakukan oleh Orde Baru melalui cara penyeragaman ideologis melalui ideologi Pancasila. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita
Nah ini ya. Jadi menyusun yang namanya P4, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain yang berlainan agama atau kepercayaan. Yang kedua, mencintai sesama manusia dengan selalu ingat kepada orang lain, tidak sewenang-wenang. Berikutnya, mencintai tanah air, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian menciptakan suasana demokratis dan putusan rakyat yang sah. Suka menolong orang lain sehingga juga dapat meningkatkan kemampuan orang lain. Pada tanggal 21 Maret 78, kemudian rancangan P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila disahkan ke dalam ketetapan MPR nomor 2/MPR tahun 78. Nah, Orsospol, organisasi sosial politik yang diseragamkan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi. Sehingga pada saat itu Pancasila disebut sebagai asas tunggal. Melalui sidang MPR, asas tunggal akhirnya diterima menjadi ketetapan MPR, yaitu ketetapan MPR nomor 2/tahun 1983. Kemudian juga pada tanggal 19 Januari tahun 1985. Nah, Soeharto juga menerapkan yang disebut dengan dwifungsi ABRI. ABRI memiliki dua fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer dan juga memiliki fungsi di bidang politik. Nah, pada masa Orde Baru, pelaksanaan negara banyak didominasi oleh ABRI. Dominasi yang terjadi pada masa itu yang terlihat dari yang pertama misalnya banyaknya jabatan pemerintahan mulai dari bupati, wali kota, gubernur, pejabat eselon, menteri, bahkan duta besar juga diisi oleh anggota-anggota dari ABRI yang istilahnya itu dikaryakan, diberdayakan. Selain juga diberlakukan pembentukan fraksi ABRI di DPR, ya, tanpa dipilih mereka ditunjuk menjadi anggota MPR dan DPR. Ya. Bersama-sama Korpri juga dijadikan sebagai salah satu tulang punggung yang menyanggah keberadaan golongan karya atau Golkar sebagai partai politik yang berkuasa pada waktu itu. Jadi memang Golkar adalah partai yang dibentuk oleh pemerintahan Soeharto sebagai partai yang mendukung kekuasaan pemerintah. ABRI melalui berbagai yayasan yang dibentuk diperkenankan mempunyai dan menjalankan berbagai bidang usaha dan lain sebagainya. Jadi ternyata memang dwifungsi ABRI itu bukan hanya di bidang politik, tapi di bidang ekonomi. Ekonomi juga ternyata ABRI punya peran. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat sipil merasa sangat terpinggirkan. Rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Ya, hutang jatuh tempo tahun 65 seluruhnya juga berjumlah 2,358 juta dolar AS. Artinya PR bagi Orde Baru untuk segera dilunasi. Nah, di sini rincian hutangnya meliputi hutang dari blok negara komunis 1.404 juta US dollar, kemudian juga ke negara barat, dan sisanya kepada negara-negara Asia dan badan-badan internasional. Program rehabilitasi ekonomi Orde Baru dilaksanakan berlandaskan kepada ketetapan MPRS nomor 23 tahun 66. Isinya adalah mengharuskan diutamakannya masalah perbaikan ekonomi rakyat di atas segala soal-soal nasional yang lain termasuk soal-soal politik. Konsekuensinya, kebijakan politik dalam dan luar negeri pemerintah harus sedemikian rupa sehingga benar-benar membantu perbaikan ekonomi rakyat. Nah, untuk kebijakan pembangunan Orde Baru, nah di sini MPR sejak tahun 73 78, 83, 88 sampai 93 menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN merupakan pola umum pembangunan nasional dengan rangkaian program-programnya yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Repelita di dalamnya memiliki misi pembangunan dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan bangsa Indonesia dan berisi program-program konkret yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Repelita ini dimulai sejak tahun 69 sebagai awal pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah. Pembangunan jangka panjangnya meliputi 2 tahap. Tahap pertama
Tahap 1 tahun 69 sampai 96 dan tahap 2 tahun 1995 sampai 2020. Nah, itu rencana dari pembangunan masa Orde Baru. Nah, di sini kita lihat pembangunan jangka pendek atau pembangunan 5 tahunnya meliputi Pelita 1 April 69 sampai 31 Maret 74 menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung pertanian. Jadi memang Indonesia sendiri asetnya sangat besar adalah di bidang pertanian. Sehingga yang diprioritaskan adalah membangun sektor pertanian. Industri yang dibangunnya juga adalah industri yang mendukung pertanian itu sendiri. Ya. Pelita kedua, pembangunan 5 tahun kedua, April 74 sampai 31 Maret 79. Menitik beratkan pada sektor pertanian, masih tetap titik beratnya pada sektor pertanian, dengan meningkatkan pembangunan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Ya. Pelita ketiga 1 April 79 sampai 31 Maret 84 menitik beratkan pada pembangunan pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Kalau tadi kan di pelita kedua mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Yang pelita ketiga mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Bahan baku itu misalnya kan benang. Ya, benang itu bahan mentahnya adalah kapas. Nah, kalau dari bahan baku menjadi bahan jadi berarti kan dari benang menjadi pakaian misalnya ya. Pelita keempat 1 April 84 sampai 31 Maret 89 menitik beratkan pada bidang pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang menghasilkan mesin-mesin industri, baik industri berat maupun industri ringan. Pelita kelima 1 April 89 sampai 31 Maret 94 menitik beratkan pada kekuatan industri yang didukung oleh sektor pertanian yang kuat. Nah, tentu saja dengan pembangunan industri yang kuat juga harus didukung oleh pertanian yang kuat supaya bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang mandiri. Nah, di sini pemerintah Orde Baru memiliki konsep pembangunan. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, konsep pembangunan yang keduanya adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah menciptakan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Nah, di sini sejak pelita tahap 3 ya 1 April 79 sampai 31 Maret 1984 pemerintahan Orde Baru menerapkan yang namanya 8 jalur pemerataan pembangunan. Yang pertama, pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pangan, sandang, perumahan. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan kesempatan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita. Berikutnya yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air dan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Itu saya kira untuk pembahasan yang berkaitan dengan proses lahirnya Orde Baru.